Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayat talabah? Ahlan wa sahlan bi Madrasah Muhammadiyah Mumtazah Malang. Ya, selamat datang ya di MA Muhammadiyah 1 Malang, dan semangat untuk belajar di madrasah yang tercinta ini. Hari ini materi kita adalah matrikulasi bahasa Arab. Ya, ini adalah matrikulasi khusus untuk pembelajaran di program pengembangan diri, yaitu Arabic program. Ini sebagai pembuka, dan mungkin ada nanti tes sedikit saja ya untuk menambah wawasan dari kami di madrasah ini terkait dengan kemahiran kalian atau kemampuan kalian dalam berbahasa Arab. Saya yakin kalian ada dari berbagai macam background, ada yang dari pesantren, ada yang dari madrasah yang sudah belajar bahasa Arab dari awal, kemudian ada yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, jangan khawatir, insya Allah di Arabic program ini kalian akan belajar sesuai dengan level kalian masing-masing. Yang penting adalah kesungguhan kalian dalam mempelajari bahasa Arab. Nah, untuk pertama, saya ada yel-yel dulu ya. Nanti kalian yang menjawab sudah ada di layar ya, di screen. Kalian yang menjawab di baris kedua itu ya. Nah, contohnya, saya beri contoh. Tulabu Mumtazah Hammasah, kalian yang hammasah. Kemudian lughah Arabiyah Mumtazah. Nah, sudah tahu artinya belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Nah, tulab Mumtazah itu artinya murid-murid Mumtazah, hammasah itu bersemangat. Kemudian lughah Arabiyah itu bahasa Arab, Mumtazah. Kalian sudah tahu arti kata Mumtazah? Ini sesuai dengan nama Mumtazah ya, sesuai dengan nama madrasah kita sekarang ini. Mumtaz itu artinya excellent, super sekali ya. Mumtazah itu dalam bahasa Arabnya. Kalian menjawab ya. Wahid, isnani, salasa. Tulabu Mumtazah Hammasah. Lughah Arabiyah Mumtazah. Oke, dihafalkan ya ini ya. Ini nanti yel-yel yang akan dipakai nanti ketika masuk. Oke, lanjut. Kita awali dulu dengan mukadimah ya, pendahuluan dulu. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Kenapa sih harus belajar bahasa Arab? Kalau baca Quran kan sudah ada terjemahan ya. Atau kita nggak akan pergi ke Timur Tengah kok misalnya. Atau saya nanti tidak akan pakai bahasa Arab di mana-mana gitu. Tapi kenapa kita harus belajar bahasa Arab, dan ini wajib buat kita semuanya? Ada yang tahu? Atau mungkin berpikir dulu, dijawab sendiri ya. Nah, kenapa harus belajar bahasa Arab? Satu-satunya alasan, mungkin bagi yang merasa tidak perlu belajar bahasa Arab, tapi bagi yang merasa ini adalah pengetahuan yang penting yang harus dipelajari, alhamdulillah, itu berarti sudah memahami pentingnya belajar bahasa Arab. Nah, bagi yang belum merasa penting belajar bahasa Arab, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, satu-satunya alasan kenapa, yaitu adalah bahwa kita ini adalah termasuk orang muslim atau muslimah. Orang muslim atau muslimah ini seluruh ibadah kita ini menggunakan bahasa Arab. Sholat, ngaji, berdoa. Selama ini kalau sholat sudah tahu artinya belum? Atau hanya menghafal saja? Nah, itu akan mempengaruhi kekhusyuan. Ketika kita paham bahasa Arab dan kita sholat dengan faham dengan apa yang kita baca, maka itu akan menambah kekhusyuan kita. Termasuk ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada mungkin yang sudah paham artinya, maka akan semakin khusyuk berdoanya. Atau ada yang sama sekali nggak paham, jadi hanya qomat kamit saja, seperti membaca mantra mungkin ya. Nah, itu yang tidak dikehendaki. Maka itulah pentingnya belajar bahasa Arab, karena ibadah kita sebagai seorang muslim dan muslimah ini tidak bisa tergantikan bahasanya dengan bahasa yang
lain. Seperti sholat juga tetap Allahu Akbar, tidak bisa diganti Allah Maha Besar, tidak bisa ya. Jadi tetap harus semangat belajar bahasa Arab, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama kalian. Nah, itu alasan pertama. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, itu mungkin alasan pertama yang bisa kita pakai sebagai landasan, sebagai kekuatan kita untuk mau belajar bahasa Arab, karena insya Allah tidak akan ada ruginya belajar bahasa Arab. Nah, yang kedua, bagi yang memang berminat untuk nanti keluar negeri ya, atau mungkin berminat memang suka belajar bahasa Arab. Nah, ini manfaat bahasa Arab akan lebih luas lagi, tidak hanya untuk kepentingan akhirat kita, tapi juga untuk di dunia, karena bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi di PBB dan bahasa internasional yang banyak digunakan di berbagai negara di dunia. Maka itu salah satu ya pentingnya belajar bahasa Arab, minimal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua untuk semakin kita memahami ibadah kita, doa kita, sholat kita, dan mungkin memahami Al-Quran untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, maka kita perlu mempelajari bahasa Arab. Walaupun sudah ada terjemahannya Al-Quran, tapi ketika kita membaca Al-Quran dan kita sudah paham, maka itu akan lebih enak baca Qurannya ya. Gitu. Dan mungkin yang suka bahasa Arab nanti bisa juga ke Timur Tengah atau mungkin di luar negeri yang tidak seluruhnya berbahasa Inggris tapi juga berbahasa Arab. Itu motivasi awal ya, kenapa kita harus belajar bahasa Arab. Selanjutnya, sekilas tentang Arabic Program. Tujuannya apa ya? Yang pertama, untuk apa ada program bahasa Arab tambahan di Mumtazah ini? Yang pertama, untuk memaksimalkan kemampuan berbahasa Arab siswa-siswi Mumtazah. Memaksimalkan kemampuan dalam arti ketika sudah dipecah menjadi 3 level, maka yang sama sekali belum bisa nanti akan menjadi bisa, menjadi tahu ya paling tidak. Kemudian yang sedang-sedang, yang sudah pernah belajar tapi lupa, maka akan dimaksimalkan menjadi maksimal. Kemudian yang sudah bisa, yang sudah sering belajar bahasa Arab dan sampai saat ini masih bisa menggunakan bahasa Arab, maka akan lebih dimaksimalkan lagi untuk bisa berprestasi di luar atau bisa nanti di program untuk studi lanjut di Timur Tengah atau yang lain ya. Jadi insya Allah terus akan ditempa kemampuan berbahasa Arabnya lebih maksimal dan lebih meningkat sesuai dengan level masing-masing. Yang kedua, untuk mewadahi kemampuan berbahasa Arab siswa-siswi Mumtazah yang beragam atau berbagai level ya. Karena dari background yang berbagai macam kalian, maka akan diwadahi di sini sesuai dengan levelnya. Jadi jangan takut, saya takut bahasa Arab, belum bisa sama sekali, jangan khawatir. Nanti kalian akan berkumpul dengan teman-teman yang belum bisa juga dan belajar dari dasar. Yang penting adalah kesungguhan. Yang ketiga adalah mendukung siswa-siswi Mumtazah untuk bisa meraih prestasi di bidang bahasa Arab, baik akademik maupun non-akademik. Jadi ketika beberapa tahun lalu ada ujian nasional dan ada mapel bahasa asing Arab untuk jurusan bahasa, alhamdulillah ada salah satu siswa yang meraih nilai maksimal yaitu 100, nilai tertinggi di ujian nasional, dan membawa dia menjadi salah satu 3 peraih nilai tertinggi se-Jawa Timur di sekolah swasta. Itu merupakan prestasi yang luar biasa untuk anak didik Mumtazah. Dan di bidang non akademik banyak sekali, sudah banyak yang juara lomba pidato, olimpiade, dan semoga setelah ini kalian banyak yang menyusul kakak kalian untuk berprestasi di bahasa Arab ya.
Nah, yang terakhir untuk mewadai siswa-siswi mumtazah yang ingin melanjutkan studi di Timur Tengah. Nah, kalau memang sudah ada niat untuk ke sana, maka nanti ada dan memang kalian mampu ya, itu nanti akan kita wadai untuk bisa lebih meningkat lagi belajarnya di bidang bahasa Arab. Nah, teknis pembelajarannya untuk kelas Arabic program ini kalian akan dibagi menjadi 3 level ya. Yang level A itu namanya mutaqaddim. Yang level B namanya mutawassit. Dan yang kelas C namanya mubtadi. Mubtadi itu pemula. Mutawassit itu tengah-tengah, sedang. Mutaqaddim adalah kelas yang unggulan. Nah, ini nanti kalian insya Allah sudah dipetakan di 3 kelas ini sesuai dengan tes kalian kemarin. Kelas A apa harapannya dan siapa yang ada di dalamnya. Kelas mutaqaddim ini adalah kelasnya siswa-siswi yang sudah menguasai bahasa Arab dasar atau menengah sampai sekarang. Jadi berdasar hasil tes itu nilainya sempurna. Nah, nanti seperti apa pembelajarannya? Memperdalam kemampuan berbahasa Arab dari berbicaranya, menulisnya maupun ke struktur bahasa Arab. Kemudian mendorong untuk bisa berprestasi dalam bahasa Arab. Untuk yang kelas mutawassit, siapa yang ada di situ? Yaitu siswa-siswi yang pernah belajar bahasa Arab, tapi perlu diulang karena mungkin sudah lama tidak dipakai ya. Nah, tujuannya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab kalian dari dasar, pengetahuan yang dasar saja menjadi ke tingkat yang lebih tinggi di atasnya. Dan untuk yang kelas mubtadi, ini adalah kelasnya siswa-siswi yang sama sekali belum pernah belajar bahasa Arab. Belajar apa di situ? Nanti akan memahami dan mampu menggunakan bahasa Arab dasar saja, yaitu belajar kosakata-kosakata, membuat kalimat sederhana, dan berdialog serta berbicara sederhana. Itu ya untuk kelas Arabic program. Nah, untuk menambah kemahiran kalian, maka di materi matrikulasi bahasa Arab ini ada sedikit materi dan tugas untuk kalian. Tapi insya Allah tugasnya tidak berat ya, tidak berat. Apa materi matrikulasinya? Kita tentang ta'aruf atau perkenalan. Ya kan ini di masa ta'aruf ya, masa perkenalan. Maka kita ambil materi perkenalan untuk bahasa Arab ini. Nah, apa yang nanti akan kalian perkenalkan? Yang pertama adalah nama dan asal. Nama bisa dilihat di layar ya, yaitu ismun, dan asal bisa menggunakan min dari. Contohnya, ana Hamim, ana min Malang. Ana itu saya ya, Hamim itu nama orang. Ana Hamim, saya Hamim. Kemudian ana min Malang, saya dari Malang. Atau ada ungkapan lain seperti yang di bawahnya, ismi Sofia. Ismi itu nama saya. Ana min Surabaya, saya dari Surabaya. Nah, untuk memperkenalkan nama kalian boleh dengan memilih, boleh pakai ana atau boleh pakai ismi. Silakan berlatih dengan nama masing-masing ya. Ana Nadia, ana min Surabaya, ana Fatih, ana min Jakarta, dan lain sebagainya. Sudah? Lanjut ya. Nah, yang kedua adalah menjelaskan profesi kalian sebagai apa sekarang? Murid. Ya, betul. Kalau murid itu talibun. Kalau laki-laki ya. Kalau murid perempuan, talibatun. Nah, baru apa? Jadidun, murid baru ya. Nah, contoh, ana talibun jadidun. Saya murid baru. Di mana? Fil madrasah Ats-Tsanawiyah Muhammadiyah Al-Ula Malang. Panjang ya? Agak panjang sedikit ya. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Al-Ula Malang itu MA Muhammadiyah 1 Malang. Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang. Kok pakai Tsanawiyah? Betul. Madrasah Aliyah dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab namanya Madrasah
As-Sanawiyah. Jadi ini bukan MTS maksudnya, tapi MA. Nah, kalau yang putri maka harus ditambah ta marbuto. Sudah saya beri tanda merah ya. Jadi bisa dilihat di situ ana talibah jadidah atau ana talibatun jadidatun fil madrasah As-Sanawiyah Muhammadiyah Al-Ula Malang. Saya murid baru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Malang. Ya, silakan diucapkan pelan-pelan dan sebisa mungkin dihafalkan dikit-dikit ya. Lanjut. Nah, tugas matrikulasi kalian adalah memperkenalkan diri kalian secara lisan ya. Nanti bisa di video, nanti akan kami kumpulkan video-video perkenalan dari kalian yang berbahasa Arab. Nah, contoh. Jadi tugasnya adalah memperkenalkan nama, asal, dan profesimu sekarang sebagai murid. Tadi saya sudah beri contoh ya, menggunakan bahasa Arab secara lisan. Contoh, kalau putra ya ini ya, contoh. Ismi Hasan, ana min Malang, ana talibun jadidun fil madrasah As-Sanawiyah Al-Muhammadiyah Al-Ula Malang. Kalau putri, perempuan, saya beri contoh. Ismi Fatimah, ana talibatun jadidatun fil madrasah As-Sanawiyah Al-Muhammadiyah Al-Ula Malang. Nah, untuk yang bisa lebih dari ini perkenalannya, kami persilahkan. Misalnya ditambah alamat, ditambah umur, ditambah hobi. Ya, itu terserah ya. Yang merasa bisa untuk memperkenalkan lebih dari sekedar nama, asal, dan profesi ini kami perkenalkan, kami persilakan. Nah, jadi untuk pertama kalian mempelajari dulu, memperkenalkan diri, kemudian rekam perkenalanmu, direkam video ya. Kirim video perkenalanmu melalui WA, bisa ke saya, sudah ada nomornya di situ ya, atau bisa ke panitia, mungkin ada kakak IPM yang nanti bertanggung jawab, atau di grup nanti akan kami kumpulkan ya. Kemudian boleh menambah isi perkenalan, misal alamat, umur, dan lain-lain bagi yang bisa. Nah, ada hadiah nih ya. Video terbaik akan mendapatkan hadiah dari tim Arabic Program. Semangat ya, yang merasa sudah pandai bukan merasa sudah pandai, tapi merasa lebih bisa memperkenalkan diri lebih dari ini, silahkan dimaksimalkan semampu dan sebisa kalian, dimaksimalkan. Nah, yang baru bisa mungkin bisa secara sederhana seperti ini. Yang penting mau berusaha dan belajar. Baik itu. Nah, ini berdasarkan hasil tes kemarin, kami sudah mengelaskan kalian menjadi 3 kelas. Silakan kalian lihat. Yang pakai HP bisa langsung di screenshot atau di foto. Bagi yang pakai komputer atau laptop, ini pembagian kelas Arabic Program berdasarkan hasil tes, dan ini masih bisa berubah nanti ya ketika ada evaluasi di tes matrikulasi ini. Siapa yang mutaqaddim, mutawasid, dan tadi silakan. Kalau sudah diingat-ingat ya. Kemudian yang namanya belum ada di sini karena ada yang nyusul ya kemarin tesnya, nanti bisa langsung menghubungi di WA saya ya, di Bu Nadia, di Ustazah Nadia. Silakan dikirim kirim WA, sampaikan kalau belum mengikuti tes Arabic Program. Dan hari ini mestinya yang belum sudah mengisi di link ya, tes melalui online. Semoga hari ini semua sudah melakukan tesnya bagi yang belum, dan nanti akan kami update lagi pembagian kelas Arabic Programnya. Nah, yang terakhir ini adalah para guru pengajar Arabic Program yang akan mengajar kalian selama ada di Mumtazah Malang ini ya. Untuk yang mutaqaddim insya Allah akan bersama saya, Ustazah Nadia. Kemudian yang ada di kelas mutawasid ya, nanti akan bersama Ustazah Azizah
Itu sudah ada fotonya ya, nanti lebih lanjut kenalan sendiri di grup masing-masing. Kemudian di kelas MUB tadi, di kelas pemula nanti akan bersama Ustadz Faris. Nah, silakan bisa di screenshot atau bisa difoto ya, nanti biar sebelum masuk pembelajaran sudah tahu wajah gurunya gitu ya anak-anak ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari tim Arabic Program. Semoga semua bisa difahami dan kami tunggu tugas-tugasnya ya anak-anak ya. Jangan lupa kerjakan dengan sungguh-sungguh dan semangat, dan kami tunggu hasilnya, dan jangan lupa ada hadiah untuk video terbaik dari kalian, video perkenalan diri. Selamat belajar bahasa Arab di Mumtazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Lughatul Arabiyyah Mumtazah.